Hai semuanya, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu sebelum bercerita sesuatu ke orang lain. Kadang kita tuh terlalu mudah bercerita. Apalagi kalau udah merasa deket sama seseorang. Rasanya pengen buka-bukaan soal segalanya, termasuk urusan dompet. Kayak, gaji aku bulan ini naik loh. Atau aku baru beli saham X dan naik 30%. Padahal yang kita ajak ngobrol itu belum tentu benar-benar peduli. Atau malah diam-diam mikir gimana caranya manfaatin informasi itu buat kepentingannya sendiri. Serem ya? Uang, meskipun cuma selembar kertas atau angka digital, punya kekuatan luar biasa. Dia bisa ngerusak pertemanan, bikin keluarga retak, dan menggiring kita ke tempat yang sebenarnya nggak pengen kita datangi. Semua berawal dari satu hal kecil. Kita ngomong terlalu banyak. Kita mikir semua orang akan ngerti, akan jaga rahasia, akan dukung kita. Padahal kenyataannya nggak semua orang punya niat baik. Nggak semua orang pengen lihat kita sukses. Dan disinilah kita harus belajar soal satu hal penting. Menyimpan sebagian cerita itu buat diri sendiri. Bukan soal pelit cerita. Bukan juga berarti kamu jadi tertutup dan nggak percaya siapa-siapa. Tapi ini tentang menjaga ruang amanmu sendiri. Karena semakin banyak kamu buka ke orang, semakin banyak celah buat mereka masuk dan sadar atau enggak, ngacak-ngacak hidupmu. Terutama ketika itu soal keuangan. Ada hal-hal yang sekuat apapun dorongan buat diceritakan, sebaiknya kamu simpan rapat-rapat. Bukan karena kamu jahat atau manipulatif, tapi karena kamu peduli sama kesehatan finansialmu sendiri. Dan kamu tahu, ada hal-hal yang kalau udah keluar dari mulutmu, nggak bisa ditarik balik. Misalnya, soal berapa banyak kamu punya uang. Ini yang paling sering bikin orang tergelincir. Kita pengen diakui. Kita pengen orang tahu kita nggak main-main dalam kerja. Dan kadang kita pengen pamer, walau cuma sedikit. Tapi kamu tahu nggak? Begitu kamu mulai kasih tahu saldo tabunganmu atau nilai asetmu, kamu udah buka pintu buat dua reaksi. Yang pengen nebeng dan yang pengen ngejatuhin. Mungkin ada teman yang tadinya biasa aja, jadi makin lengket karena tahu kamu lagi cuan. Tapi lengketnya bukan karena peduli, melainkan karena ngendus peluang. Dia bisa jadi mulai minjem duit, minta ditraktir, atau ngajak investasi yang entah apa isinya. Dan kalau kamu nolak, bisa-bisa kamu dicap pelit, sombong, atau lupa daratan. Beda lagi kalau yang tahu itu keluarga. Kadang, ekspektasi mereka bisa melonjak drastis. Tiba-tiba kamu jadi harapan satu-satunya, dimintain bantu ini itu, dijadiin penopang kebutuhan orang rumah yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu sepenuhnya. Padahal sebelumnya, kamu cuma pengen berbagi kabar baik. Yang kedua, dan gak kalah penting, adalah tentang utang. Kalau kamu punya utang, entah cicilan rumah, kartu kredit, atau pinjaman ke teman, itu hal yang pribadi banget. Orang lain gak perlu tahu seberapa besar atau kecilnya. Soalnya, begitu kamu cerita, persepsi mereka bisa langsung berubah. Ada yang langsung ngeremehin kamu, nganggep kamu boros atau gak becus ngatur uang. Padahal bisa aja utang itu produktif, kayak buat modal usaha. Sebaliknya, kalau kamu udah lunas utangnya, jangan juga buru-buru umbar. Soalnya ada aja yang nganggep kamu udah bebas beban dan siap buat dimintain tolong. Padahal ya, bebas utang bukan berarti bebas masalah. Kadang kamu lagi nyiapin dana darurat atau nabung buat tujuan besar lain. Tapi begitu orang tahu kamu longgar, mereka nggak mikir ke situ. Mereka cuma mikir, kayaknya dia bisa bantu aku. Lalu hal yang sering diremehkan tapi punya dampak jangka panjang. Rencana keuangan masa depan. Misalnya kamu lagi ngumpulin uang buat pensiun dini, atau pengen pindah ke luar negeri, atau mau buka usaha sendiri dalam 5 tahun ke depan. Ini hal-hal yang sebaiknya kamu simpan. Kenapa? Karena terlalu banyak orang akan punya pendapat soal itu, dan bukan semua pendapat itu berguna. Ada yang nyinyir, ada yang meragukan, ada yang malah nyuruh kamu ngelakuin hal lain. Kalau kamu belum cukup kuat mentalnya, kamu bisa goyah. Mimpi kamu yang udah kamu bentuk dari lama bisa hancur cuman gara-gara satu komentar sinis dari orang yang bahkan gak jalan bareng kamu dalam proses itu. Dan lagi, mimpi itu rapuh, apalagi kalau masih dalam tahap rencana. Kita sering butuh waktu buat memupuk keyakinan, menata strategi, dan mengumpulkan keberanian. Tapi kalau dari awal udah keburu diumbar, bisa-bisa orang malah menjadikannya bahan ledekan. Kadang, menyimpan mimpi justru bikin kita lebih fokus dan tenang. Kita jalanin prosesnya dalam diam, sampai nanti tiba waktunya, kita muncul dengan hasil yang nggak bisa diabaikan. Satu hal lagi yang sering jadi bahan cerita tanpa kita sadari adalah sumber penghasilan tambahan. Mungkin kamu punya bisnis kecil-kecilan, jadi freelancer, atau dapat passive income dari suatu tempat.
Di satu sisi, ini memang membanggakan. Kamu kerja keras, kamu kreatif, kamu produktif. Tapi di sisi lain, kalau kamu cerita ke sembarang orang, bisa jadi malah berbalik. Ada yang jadi iri, lalu nyebar gosip. Ada yang pengen nyontek, tapi tanpa etika. Bahkan ada yang secara aktif mencoba ngeganggu jalur penghasilan kamu, entah dengan ngomporin orang lain, atau malah bikin kompetisi nggak sehat. Lebih berbahaya lagi, ada yang bisa laporin kamu ke kantor pajak kalau penghasilanmu belum kamu kelola secara benar. Atau kalau kamu kerja kantoran, bisa ada konflik kepentingan yang berujung masalah serius. Jadi, meskipun kamu pengen pamer karena bangga, pikir 2 kali. Mungkin lebih baik kamu selektif soal siapa yang tahu. Dan yang paling terakhir, tapi dampaknya bisa kemana-mana, kebiasaan belanjamu. Orang sering meremehkan hal ini, padahal ini salah satu celah paling besar buat orang lain ngehakimi atau memanfaatkan kamu. Kamu cerita baru beli gadget mahal. Bisa aja besoknya ada teman yang ngajak kamu belanja bareng terus, karena mereka nganggep kamu royal. Atau kamu cerita kamu suka diskon dan belanja hemat, bisa juga kamu jadi bahan ejekan, atau malah dianggap pelit dan gak bisa diajak senang-senang. Padahal gaya belanja itu pilihan pribadi. Kamu yang tahu apa yang kamu butuhin, kamu yang tahu kondisi dompetmu. Tapi orang lain, apalagi yang gak paham proses dan latar belakangmu, cenderung menghakimi dari permukaan. Dari situlah muncul komentar-komentar nyebelin kayak, "Lah, gaji segitu masa pakai HP itu sih?" Atau, "Kamu kok pelit banget sih, tiap nongkrong ngirit mulu." Semakin kamu buka tentang kebiasaan keuanganmu, semakin orang merasa mereka berhak ngatur atau mengomentari hidupmu. Dan dari situlah rasa ragu dan gak percaya diri bisa tumbuh. Satu hal yang perlu kamu pahami, menjaga privasi soal keuangan bukan berarti kamu egois. Justru itu salah satu bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Kamu melindungi stabilitas, ketenangan, dan proses belajarmu dari gangguan eksternal yang kadang gak kamu minta. Gak semua orang berhak tahu, dan gak semua orang bisa tahu tanpa nyalahgunain informasi itu. Uang itu alat, bukan bahan pamer, dan kamu bukan nilai total dari rekeningmu. Kamu lebih dari itu, tapi dunia sering kebalik. Mereka nilai kamu dari apa yang kelihatan, bukan dari perjuanganmu di balik layar. Jadi, kalau kamu bisa memilih untuk menyimpan sebagian hal, kamu lagi ngambil alih kendali atas hidupmu. Kamu nggak kasih orang kesempatan buat ngerusak narasi yang lagi kamu bangun. Dan kalau kamu butuh tempat cerita, pilih 1-2 orang yang benar-benar kamu percaya. Yang bisa jadi cermin, bukan kaca pembesar. Yang bisa dengerin tanpa menghakimi, dan kalaupun kasih saran itu tulus. Tapi bahkan di antara orang-orang yang kamu percaya, kamu tetap berhak menyimpan sebagian untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu yang akan jalanin hidupmu. Kamu yang tanggung semua risiko dan nikmatin semua hasil. Semakin dewasa, kita belajar bahwa nggak semua hal harus diceritain. Ada keindahan dalam diam, ada kekuatan dalam rahasia kecil yang cuma kita yang tahu. Dan kalau itu tentang uang, justru disitulah kekuatan kamu sebenarnya. Ketika kamu bisa punya, tapi tetap tenang. Ketika kamu bisa sukses, tapi nggak pamer. Ketika kamu bisa berbagi tanpa merasa harus diumbar. Dan percayalah, hidupmu akan jauh lebih ringan saat kamu tahu mana yang cukup dibagi, mana yang lebih baik disimpan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.